Hai, perkenalkan nama saya Tracy Yasmin Mangamis, NIM 19101001. Nama saya Alvisa Retresya Biarmunte, NIM 19101030. Saya Renta Pradima Nurung, NIM 19101039. Saya Veronica Rucintia Simanjuntak, NIM 19101098. Nama saya Rosa Angelin Tambunan, NIM 19101092. Kami merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Di video kali ini, kami akan membahas tentang etika dalam asesmen dan intervensi psikologis. Kami membahasnya dengan mengambil 2 contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kode etik psikologi yang diberikan oleh dosen. Baiklah, untuk kasus yang pertama yaitu pengacara Jessica sebut kesaksian psikolog langgar kode etik profesi. Pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, menyebut tindakan ahli psikologi mengungkap rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin sebagai pelanggaran kode etik profesi. Saat penyampaian nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, Oto mengatakan bahwa berdasar hukum yang berlaku pada psikolog atau ahli psikologi tidak diperbolehkan mengungkapkan rahasia pengguna layanan psikologi serta orang yang dilayani di dalam muka umum. Psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan pelaksanaan kegiatannya. Menurut dia, psikolog hanya dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien untuk keperluan hukum. Dengan demikian, ahli psikologi Antonia Ratih yang membuka rahasia di depan umum bertentangan dengan kode etik profesi psikolog. Apalagi, ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunteer, bukan atas perintah pengadilan. Apabila membuka rahasia di muka umum, sidang tanpa perintah pengadilan atau dimanapun itu dapat diancam hukum pidana. Dan juga ia menuduh jaksa penuntut umum telah keliru menafsirkan kode etik profesi tersebut, sehingga penjelasan di sini hanya terkait dengan pengungkapan rahasia di sidang pengadilan. Identifikasi permasalahan. Yang pertama, ahli psikologi Antonia Ratih membeberkan rahasia hasil tes kejiwaan terdakwa Jessica Kumala Wongso di depan umum. Hal ini dianggap oleh pengacara Jessica, Oto Hasibuan, sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi. Yang kedua, menurut Oto Hasibuan, JPU telah keliru dalam menafsirkan tentang pengungkapan rahasia yang sah secara kode etik psikologi. Pengungkapan yang dimaksud adalah hanya kepada yang ada di sidang pengadilan. Namun yang terjadi justru pengungkapan rahasia ini diliput di media massa dan tersebar luas ke khalayak umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasal kode etik yang dilanggar. Yang pertama itu bab 5 mengenai kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hanya dapat diberikan kepada pihak yang berwenang dan memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, hanya dapat didiskusikan dengan orang yang mempunyai wewenang langsung atas diri si pengguna layanan psikologi. Yang ketiga, dapat dikomunikasikan secara bijaksana, secara lisan maupun tertulis, kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan si pengguna layanan psikologi, profesi, dan juga akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas yang menjalani layanan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data dari pengguna layanan psikologi harus dimasukkan ke database atau sistem pencatatan yang dapat diakses oleh orang lain, dan orang yang bersangkutan ini tidak terima, maka psikolog atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain agar si pengguna layanan psikologi ini terhindar dari kemungkinan untuk dapat dikenali.
Pasal 27 butir C yang memaparkan mengenai pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak bisa membuka kerahasiaan orang yang menggunakan layanan psikologi atau orang yang sementara menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pembelajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali memiliki alasan yang kuat untuk itu. Solusi yang dapat kami berikan kepada teman-teman sekalian menyangkut kasus pelanggaran kode etik yang pertama ini, yaitu seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki komunikasi buka tutup. Komunikasi buka tutup di sini dimaksudkan ketika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi mendengar atau menerima klien, ia harus siap dalam menerima keluh kesah yang disampaikan oleh kliennya. Dan ketika seorang psikolog itu telah mendengar apapun itu yang telah disampaikan oleh kliennya, ia harus menutup rapat-rapat informasi yang diberikan oleh kliennya tersebut agar kliennya dapat nyaman ketika berkomunikasi dengan psikolog tersebut, dan juga seorang psikolog itu dapat diandalkan ataupun dapat dipercayai oleh kliennya. Selanjutnya, kasus kedua. Pada kasus kedua ini, terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dedi Suswanto, yang dalam hal ini dia mengaku sebagai dokter psikologi. Pada awalnya, kasus ini dimulai ketika Dedi mengajak Revina untuk kolaborasi di akun YouTube. Akan tetapi, setelah ditelusuri, Dedi ternyata pernah melakukan pelecehan seksual kepada seorang kliennya, di mana modusnya itu ketika melakukan pelecehan seksual, Dedi mengajak pasien atau kliennya ini untuk melakukan terapi di sebuah hotel. Nah, tindakan tersebut menimbulkan tindakan pelecehan seksual. Setelah ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata Dedi sendiri bukan bagian dari HIMSI serta tidak memiliki surat sebutan psikologi yang menjadi syarat dalam melakukan terapi. Dalam kejadian ini, dapat disimpulkan bahwa Dedi Suswanto telah melakukan suatu perbuatan pelanggaran kode etik psikologi, di mana dia melanggar ketentuan yang ada. Akibat perbuatannya ini, Dedi dapat dikenakan sanksi pasal 83 tentang kesehatan dengan tuntutan 5 tahun penjara. Adapun pasal kode etik yang dilanggar dalam kasus ini yaitu bab 2 pasal yang keempat, di mana bab 2 tentang mengenai isu etika, pasal 4 mengenai penyalahgunaan di bidang psikologi butir yang ketiga. Penyalahan kode etik psikologi adalah segala bentuk tindakan psikolog atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam kode etik psikologi Indonesia. Termasuk dalam kasus ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog, psikolog yang tidak memiliki izin praktek, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Adapun yang kedua, pelanggaran dalam kasus ini yaitu pada bab 4 pasal yang ke-14, di mana bab 4 itu mengenai hubungan antar manusia, pasal ke-14 tentang pelecehan. Pelecehan seksual psikologi atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Solusi atas pelanggaran tersebut menurut Kode Etik Psikologi adalah yang pertama, membuat atau meningkatkan regulasi praktik psikologi yang ada di Indonesia. Karena sampai hari ini belum ada regulasi ataupun payung hukum yang jelas yang mengatur praktik-praktik psikologi di Indonesia. Tidak ada regulasi yang menyebutkan bahwa psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh psikolog dan psikiater. Yang kedua, sebelum adanya regulasi dan payung hukum yang jelas, satu-satunya solusi bagi masyarakat adalah berhati-hati dalam memilih layanan psikologi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan psikologi hanya dari psikolog dan psikiater yang berlisensi saja. Dan yang ketiga,
terkait dengan pelanggaran kode etik psikologi dan pelecehan seksual, sebaiknya pelaku yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan ADART kode etik psikologi dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang kasus pelecehan seksual.